Afan, Ana belum sempat rekod ya. Ini sebelumnya syarat-syarat sah sholat itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Biyakinin au istihadin au ghalabatidzon. Baik itu dengan yakin, orang yakin, yakni misalnya dia itu dengar azan, atau dengan au istihadin, atau dengan istihad, memakai kompas dan lain sebagainya. Au ghalabatidzon, atau dia itu dengan sangkaan yang kuat. Jadi biasanya misalkan dia punya kebiasaan kalau apa itu burung gagak sudah terbang itu berarti waktu asar. Nah, itu biasanya kayak gitu. Terus dia itu ada di hutan. Kemudian dia itu ada sangkaan kuat bahwasanya sangkaan kuat itu eh, sangkaan kuat bahwasanya waktu sholat itu sudah masuk, maka itu sudah masuk waktunya sholat. Maka tidak sah jika dia ragu akan maksudnya waktu. Walaupun kenyataannya sudah masuk. Karena dia itu ibadah main-main. Misalkan ada orang yang bangun dari tidurnya, kemudian siang-siang langsung dia itu ambil wudhu, kemudian langsung sholat tanpa mengetahui, tanpa ada usaha untuk istihad. Karena di situ tidak ada kulfah atau tidak ada usaha yang dia laksanakan. Jadi jika dia ragu akan maksudnya waktu, maka walaupun kenyataannya sudah masuk, walaupun dia itu sholat pada waktu duhur, itu sholatnya tetap tidak sah. Kemudian jika dia menyangka bahwasannya sudah masuk waktu, ternyata kenyataannya belum masuk, itu juga tidak sah. Karena ada kaidah dalam kaidah fiqhiyah, eh, la ibrah bil yakin al bayyin khota'uhu. La ibrah bil dhanni al bayyin khota'uhu. Tidak dianggap dhon atau sangkaan yang al-bayyin yang sudah jelas salahnya. Kemudian yang kedua fa in shalam asyak la tasih salatahu. Kemudian yang kedua adalah mengetahui dan menghadap kiblat. Maka dia harus memastikan dulu arah kiblat, baik itu dengan kompas dan lain sebagainya. Kemudian patokan menghadap kiblat itu dengan apa? Itu dengan dada. Dan jadi misalkan ada seseorang sholat, kemudian dia itu menoleh kanan dan kiri. Kalau ada hajat itu hukumnya sholatnya tetap sah selama tidak gerakan tiga kali. Bahkan dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Rasul melihat pasukan kafir atau pasukan ketika waktu perang intinya beliau tuh melihat tidak melihat ke kiblat, tapi selama dadanya itu masih menghadap kiblat. Adapun kalau orang nanti dalam keadaan tidur itu maka ketika tidur miring tetap dadanya, tapi kalau tidur terlentang maka bagian telapak kakinya. Bagian telapak kakinya itu harus menghadap kiblat. Yang pertama itu harus menghadap kiblat. Kemudian dikecualikan sholat sunnah ketika safar. Sholat sunnah ketika safar baik itu sholat apa aja dan itu kami lihat sendiri prakteknya langsung oleh Syekhuna Syekh Mahir Al-Munajjid ketika beliau mengantarkan kami atau ketika kami diajak beliau untuk dakwah safari dakwah itu beliau ketika subuh-subuh beliau berangkat kemudian sambil menyetir beliau tuh sholat sambil menyetir mobil beliau tuh sholat. Gimana sholatnya? Ya sudah, Allahu Akbar. Kalau bisa tangan naik takbir ya takbir. Kalau enggak ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kayak sholat dalam keadaan duduk sambil menyetir. Itu kami lihat sendiri dengan mata kepala kami. Bukan kita apa itu membaca kitab itu enggak. Tapi kita ngelihat sendiri caranya. Oh, gini caranya orang sholat sunnah ketika apa itu dalam mobil. Jadi beliau tuh ketika kalau berangkatnya ketika duha, pasti beliau tuh nggak akan meninggalkan duha walaupun di mobil. Dan beliau nggak pernah mau disupiri itu. Termasuk apa itu keistimewaan beliau. Nggak mau dihitmah beliau yang selalu hikmah kepada orang lain. Kemudian dikecualikan juga sholat syiddatul khauf atau ketika perang genting. Misalkan ketika perang dengan Israel, otomatis kalau kita dalam keadaan sholat biasa itu
eh, akan ada orang yang menembak, apalagi ketika ada tank gitu ya. Kita sholat sambil merangkak ya nggak masalah. Yang penting waktu sholat masih bisa kita nafas, masih bisa kita apa itu laksanakan, walaupun dalam keadaan perang harus, karena itu adalah satu-satunya ibadah yang pertama kali ditanya nanti di alam kubur. Kemudian, Afan. Kemudian menutup aurat, ya, menutup aurat dengan tutup yang suci dan mubah, yaitu boleh dipakai. Mubah ini bukan punya orang lain ya. Aurat laki-laki dalam sholat itu antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan itu semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Dan untuk menutup aurat ini harus dilebihkan sedikit. Jadi misalkan perempuan itu harus lebih dari apa namanya dagu ini. Dari dagunya, dahinya itu dilebihkan sedikit. Karena ada kaidah mengatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala hal yang mana kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan menutupnya, dengan melakukannya, itu juga dihukumi dengan wajib. Harus dilebihkan dikit dari batasan agar yakin. Kemudian aurat dikatakan terlihat jika dari atas dan dari samping. Beda dengan khuf ya. Jadi kalau batasan aurat dilihat, misalkan kalau ada anak kecil datang kepada seseorang, kemudian datang di bawah sarungnya. Biasanya kalau anak laki-laki itu main menggoda siapa namanya, menggoda orang lain, itu datang ke bawah sarungnya melihat apa namanya bagian bawahnya. Wah, itu berarti terlihat auratnya, tidak, karena itu dari bawah. Adapun misalkan ada orang laki-laki, misalkan dia tuh sholat dengan bajunya itu agak longgar, kemudian sampai terlihat pusarnya dari bagian atas, itu sholatnya itu batal. Begitupun perempuan. Perempuan ketika memakai apa itu mukena, itu jika dari samping misalkan dia itu pakai mukena apa namanya atau pakai baju atau mukena mukena yang potongan itu ya, kemudian dalemannya itu tidak memakai tutup, kemudian ketika tangannya keangkat itu terlihat dari samping, itu sholatnya tidak sah juga. Dan yang dinamakan penutup di sini adalah yang menghalangi warna, walaupun masih nampak lekuk tubuh, karena ini dalam sholat. Kalau di luar sholat, itu nanti di bab nikah, yaitu mayah rumunadharuh, yang nggak boleh dilihat, itu harus ditutup dengan baju longgar. Tapi kalau dalam sholat, yang penting warnanya ketutup. Nah, bahkan kalau di gunung tidak ada, misalkan tidak ada baju lagi kecuali ada lumpur, kita boleh sholat dengan lumpur tersebut walaupun terlihat lekuk tubuh kita, karena lumpur tersebut itu kan menutupi warna, asalkan dengan syarat lumpur-lumpur tersebut itu menutupi warna kulit kita. Kemudian jika tidak ada pakaian kecuali yang najis atau punya orang lain, maka dia itu sholat dengan telanjang dan sholatnya sah. Karena inda darurah tubihul ad-darurah tubihul mahdurah. Keadaan darurat itu membolehkan hal yang apa itu haram. Kemudian kalau dia pakai baju hasil mencuri, maka sholatnya sah tapi tetap dia berdosa. Dosa Ustadz? Iya sah, tapi dia itu berdosa. Karena apa? Karena keharamannya itu laisat lidzati. Keharamannya bukan karena zatnya, tapi karena mencuri. Bukan yang dilakukan, larangan tersebut itu dilakukan bukan karena sholatnya. Sama kayak misalkan ada orang jual beli pada hari Jumat, itu kan nggak boleh, tapi jual belinya sah, itu tetap sah. Kemudian syarat yang keempat adalah ini, ini pembahasan aurat. Ini yang sering terjadi, saya gambarkan yang sering terjadi di apa itu namanya kalangan masyarakat orang awam. Biasanya bapak-bapak atau mas-mas itu, apalagi yang pakai celana ketat, baju ketat, itu bagian sininya itu kelihatan. Nah, itu batal. Kalau kita menjadi makmum, imamnya itu ada yang terbuka gini, kita wajib mufarokoh atau memisah, niat memisah dari imam. Kemudian untuk perempuan, lihat nih,
Yang sah itu ketika ininya tidak tertutup karena ini bagian sujud ya. Kemudian ininya terbuka tapi bagian bawahnya tidak. Pergelangan tangan ini karena yang aurat itu yang bukan aurat itu telapak tangan ya. Pergelangan ini termasuk aurat. Jadi misalkan ada yang sholat kayak gini itu terbuka apa namanya pergelangan tangannya itu tidak sah. Dan sholat itu nggak harus pakai mukena ya. Kalau di luar negeri itu kebanyakan ya nggak pakai mukena. Cuma orang Indonesia saja biasanya sholat khusus pakai mukena. Kemudian bawah dagu ini harus tertutup juga. Pada tangan harus tertutup. Dan bagian samping kalau bisa juga harus kalau nggak pakai gamis yang terusan, kalau nggak kalau mau pakai potongan dalemannya itu harus tertutup biar ketika ngangkat ini dari samping tidak terlihat. Kemudian syarat keempat adalah mengangkat najis dari baju, badan, dan tempat. Dikecualikan beberapa najis yang dimaafkan dalam sholat. Jadi ada najis-najis yang dimaafkan dalam sholat seperti darah yang sedikit atau darah yang banyak dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu syaratnya itu ketika banyak apa itu namanya darahnya bukan dari orang lain, bukan karena kita memainkan sendiri dan lain sebagainya. Dan maksud baju di sini adalah yang dia bawa atau yang menempel pada bajunya. Jadi yang dia bawa pulpen misalkan itu ada najisnya itu tetap batal atau yang menempel pada bajunya. Gimana maksudnya Ustadz? Misalkan kita pakai apa itu surban atau ada orang pakai baju benang tersebut benangnya benangnya itu eh, nempel kepada benda najis kemudian kita tetap sholat, benangnya nempel pada benda najis, walaupun tidak ikut gerakan kita, itu tetap sholatnya batal, karena itu termasuk baju. Begitupun ketika ada orang menggendong bayi, dan dia yakin bahwasanya bayinya itu sudah, apa itu namanya, sudah eh, bayinya laki-laki belum disunat. Nah, kalau laki-laki belum disunat itu sudah jelas dia itu menyimpan najis ya. Kalau yang perempuan atau laki-laki yang sudah disunat itu jika dia itu yakin misalkan eh, laki-laki atau perempuan tersebut itu ada najis itu sholatnya juga batal. Misalkan popoknya kok basah dia gendong kita ini kayak kerasa berat berarti sholat kita batal. Tapi kalau misalkan kita ragu ini ada najis apa enggak ya itu tetap sah. Kemudian badan juga termasuk bagian dalam mulut, hidung, dan mata. Sedangkan tempat adalah tempat yang menempel dengan anggota sholat. Jadi misalkan, kalau ada orang sholat di sajadah, di tengah sajadahnya itu misalkan gini ya, ini orang sholat. Di tengah sajadahnya itu ada najis. Kemudian badannya itu tidak menempel daripada najis tersebut. Apakah sholatnya sah? Tetap sah, tapi makruh. Tetap sah sholatnya tapi hukumnya makruh. Kemudian syarat yang kelima adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil dengan berwudu, suci dari hadas besar dengan mandi besar. Toyib. Yang ketujuh, berdiri bagi mampu di sholat fardu. Jumhur ulama memasukkan berdiri bagi yang mampu ini termasuk rukun karena itu termasuk bagian dari sholat. Apa bedanya rukun dan syarat? Kalau syarat itu hal-hal yang dilakukan sebelum sholat. Kalau rukun atau fardu itu hal-hal yang dilakukan di dalam rangkaian sholat ketika waktu sholat. Tapi musonif di sini memasukkannya mungkin karena menganggapnya syarat karena terletak sebelum niat dan takbiratul ihram. Dan untuk sholat fardu atau wajib ini wajib berdiri. Jika tidak bisa, boleh duduk. Boleh duduk. Duduknya gimana caranya? Terserah. Boleh duduk bersila, boleh duduk terlentang, boleh duduk di kursi. Yang penting duduk. Ustadz, kalau di tengah-tengah saya itu bisa berdiri, wajib dia itu hukumnya berdiri. Ustadz, kalau saya itu bisa nggak bisa berdiri tapi nggak bisa
rukuk dan sujud, wajib dia itu berdiri, ketika rukuk dan sujud dia itu duduk. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhuna Asy-Syaikh Hasan itu ketika beliau lagi sakit-sakitnya itu biasanya beliau itu berdiri dulu, ketika rukuk dan sujud beliau itu duduk. Jadi sebisa mungkin kalau bisa berdiri harus berdiri. Bahkan dalam kitab-kitab itu kalau bisa nyewa orang, nyewa orang. Kalau bisa dengan bersandar dengan alat harus beli alatnya kalau punya uang. Nah, jadi biar ada usahanya, nampak usahanya. Agama memang mudah tapi jangan diremehkan. Nah, jika tidak bisa maka boleh berbaring miring. Nah, berbaring miring kayak gini, ini langsung menghadap kiblat. Jika tidak bisa boleh terlentang, terlentang seperti ini. Ini telapaknya menghadap kiblat. Jadi yang sini menghadap kiblat, ini dadanya menghadap kiblat, ini menghadap kiblat. Jika tidak bisa maka dengan isyarat mata. Ketika rukuk dan sujud dengan isyarat mata. Jika tidak bisa maka dengan isyarat hati. Kalau nggak bisa ya sudah. Berarti dia itu tuh lagi koma atau tidak sadarkan diri. Jadi selama ada kesadaran diri wajib bagi kita untuk sholat. Naam. Dan untuk sholat fardu wajib berdiri tegak walaupun misalnya dengan alat. Jika dia bungkuk dikit tanpa uzur, sholatnya tidak sah. Jadi dia bisa berdiri tegak, tapi dia itu malah bungkuk, maka sholatnya tidak sah. Dan untuk sholat sunnah boleh sholat dengan duduk atau berbaring miring dengan syarat harus duduk ketika rukuk dan sujud. Jadi boleh dengan duduk ini. Boleh, boleh. Dalam hadis dikatakan apa itu pahala orang yang berdiri itu pahala orang yang sholat yang duduk itu nisfu ajri man sholla iman, setengah daripada pahala orang yang berdiri. Tapi kalau siasatnya mending sholat sunnah tapi duduk daripada tidak sama sekali, malah yudrokulluh la yudrok kulluh atau la yudrok julluh, hal yang tidak bisa didapatkan secara sempurna, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau bisa kita melakukan sedikit, lakukanlah. Misalkan kita mau sholat ba'diyah, waduh, sholat ba'diyah isya apalagi kan, mau tidur, males. Ya sudah, kita sholat dalam keadaan duduk, nggak masalah. Malas dalam keadaan berbaring mah nggak masalah. Jadi itu gampang. Jadi sholat itu gampang ya. Jangan dipersulit. Walaupun nggak sakit, walaupun tanpa udzur, sholat sunnah boleh dengan duduk. Tapi kalau dengan berbaring ini, ketika rukuk dan sujud harus apa itu harus duduk ya, harus duduk dia. Kalau mau di tengah-tengah duduk dia mau berdiri ya nggak masalah, karena berdiri itu lebih afdol. Kemudian kita masuk ke furudus sholah. Furudus sholah al awal an-niyah. Ini yang sering apa itu orang-orang biasanya bermasalah atau kata Syekh Muhammad Darwish itu ada wasawis, was-was. Saya sudah niat atau belum ya? Atau mungkin sebagian kita menemukan orang yang Allahu Akbar, Allah, 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 Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar nggak ada ujungnya. Itu apa sebagaimana yang sering mungkin sebagian kita itu pernah pernah melihat ya. Niat ini aslinya di mana? Tetap tempatnya itu wajib di hati. Ustaz, niat itu boleh pakai bahasa apa, Ustaz? Pakai bahasa apa aja? Bahasa hati. Ya bahasa hati. Kalau saya bilang ke anak-anak biasanya itu, walaupun kamu misalkan paham dengan bahasa Mars misalkan, atau bahasa planet lain atau bahasa mana, itu tetap sah asalkan kamu paham yang kamu niatkan. Jadi yang penting itu paham ya. Bahkan kalau misalkan dia itu eh, misalkan dia itu sholat dengan keadaan dia itu pakai bahasa Arab, tapi dia itu tidak memahami, justru itu kehilangan esensi daripada niat. Jadi esensi niat itu adalah kefahaman. Jadi orang yang misalkan Allah Akbar, itu kurang iman, karena iman itu yakin. Orang yang yakin itu nggak ragu. Orang yang yakin ya nggak ragu. Orang yang ragu itu berarti ada was-was. Nah, itu baca surat An-Nas atau mengikuti madhab lain. Nanti kita bahas. Tempatnya wajib di hati, melahwatkannya sunnah. Nawaitu abatu sholli fardhu duhri.
Kalau mau lengkap arba rakaat mustaqbilal kiblati adaan makmuma lillahi taala itu mau lengkap. Kalau mau ringkas usolli fardhu zuhri udah selesai. Melafadzkannya sunnah, nggak bid'ah ya. Karena itu sebagaimana tadi kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini apa itu hal yang membantu kewajiban itu dihukumi sunnah. Logikanya itu seperti kita eh, bangun tidur gak bisa kecuali pakai alarm. Alarm di sini merupakan sebuah anjuran yang harus kita ambil. Kenapa? Kalau nggak ada alarm, saya itu nggak bisa bangun subuh. Nah, Imam Nawawi itu apa itu mengatakan bahwasanya melafadzkan niat itu sunnah karena apa? Karena membantu apa yang ada ketetapan yang ada di dalam hati. Jadi kayak gitu. Dan nggak harus sunnah itu ya boleh ditinggalkan, nggak harus soli, nggak usah keras-keras gitu. Nanti mengganggu yang sebelahnya. Mengganggu itu hukumnya haram dan harus berbarengan dengan takbiratul ihram, walaupun hanya sebagian saja. Jadi nggak harus sempurna ya, karena yang utama itu tuh urfan. Urfan itu walaupun sebagiannya saja. Maksudnya gimana? Ketika Allahu Akbar terlintas usollinya doang, fardunya doang, duhrinya doang, tetap sah. Jadi nggak perlu sulit Allah Allah itu nggak perlu. Itu tidak perlu. Kalau ada yang kayak gitu, itu kita nasihatin pelan-pelan. Jangan kita apa itu marah-marahin. Dia sudah sholat itu sudah alhamdulillah. Dia sholat sudah alhamdulillah. Jangan kita malah menjauhkannya dari sholat. Nah, kemudian jika sholat fardu maka harus takyin. Takyin itu apa sih? Harus menyebut perbuatan yaitu nawaitu sholah atau usolli. Saya niat sholat. Saya niat sholat. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat. Kemudian harus menyebutkan fardu karena ini sholat wajib. Kemudian qasdul fi'il. Takyin ini saya niat sholat duhur. Fardu terus qasdul fi'il itu usolli. Jadi contoh minimal niat itu usolli fardu duhri. Ketika Allahu Akbar membarengkannya usolli fardu duhri. Allahu Akbar usolli fardu duhri. Dalam hati, saya niat sholat duhur. Saya niat sholat fardu duhur. Niat sholat fardu duhur. Niat sholat fardu duhur. Masa itu harus Allah sampai ini makmumnya nggak ada sampai semuanya masjidnya mau tutup baru bar gitu kan. Itu terlalu berlebihan ya. Jadi nggak perlu kita was-was. Kalaupun kita ada was-was, ini berbarengan atau enggak, saya sudah niat atau enggak, ikut pendapat madhab lain yaitu madhab Abu Hanifah. Yang mana madhab Abu Hanifah itu niat cukup dari sebelum sholat. Kamu takbir mau ngapain? Ya niat, mau niat apa kamu? Saya niat sholat. Sudah, itu sudah dihitung dengan niat. Tapi berhubung mayoritas kita madhabnya di Indonesia itu madhab Syafi'i, maka harus berbarengan, tapi walaupun sedikit. Tapi misalkan ada yang kena was-was, dia tuh Allah Akbar terus sampai 4 kali takbir kayak sholat jenazah malahan, maka dan itu mengganggu orang sebelahnya, maka hendaknya dia itu ikut madhab Abu Hanifah yang mana niat cukup dari luar sholat. Ketika tapi ketika sudah hilang was-wasnya, balik lagi ke mazhab Imam Syafi'i karena kita dianjurkan untuk tamasuk ya, biar tidak pelin-pelan. Kamu ikut siapa? Imam Syafi'i ya sudah Imam Syafi'i. Sebisa mungkin Imam Syafi'i. Kalau enggak, kalau mau pindah boleh, boleh saja, tapi biar enggak dibilang pelin-pelan kalau kalau nanti di akhirat jadi kita benderanya itu jelas itu bendera Imam Syafi'i itu. Bukan bendera campur aduk gitu. Kemudian jika sholat sunnah nih, nah, sekarang pembahasan sholat sunnah. Sholat sunnah yang punya waktu atau punya sebab yang dituju. Nah, sholah maksudah kalau kalau dalam ibarat fikih ibaratnya ibadah maksudah. Maka cukup menyebut qasdu dan ta'yin. Usolli duha, usolli duha, usolli sholat duha, usolli idul fitri, usolli Allahu Akbar. Ustaz, niat sholat Idul Fitri kayak gimana, Ustaz? Saya niat sholat Idul Fitri. Selesai. Harus pakai bahasa Arab? Tidak. Pakai bahasa hati. Yang pakai bahasa Arab, ya nggak masalah. Itu bahasa Islam. Jangan kita, apa itu, oh kamu ini belum paham. Enggak. Itu memang orang Islam seharusnya pakai bahasa Arab gitu kan. Karena Quran pakai bahasa Arab. Tapi misalkan kita kesulitan, jadi jangan mempersulit. Saya niat sholat Idul Fitri. Sudah selesai. Allahu Akbar. Saya niat sholat Idul Fitri. Sudah selesai.
Jadi saya niat sholat duha, sholat duha, halas, sudah selesai. Jadi gak perlu Allah, Allah nggak perlu. Kemudian jika sholat mutlak atau semisalnya itu apa? Sholat-sholat yang niatnya bisa digabung. Ada sholat-sholat yang bisa digabung, bisa. Three in one atau four in one bisa. Yaitu sholat goiru maksudah. Sholat yang tidak dituju. Maksudnya gimana? Contohnya, saya beri contohnya. Contohnya itu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyat itu menghormati masjid. Ketika mau masuk masjid, kita disunahkan sholat. Sholat apa? Sholat apa saja. Yang penting kamu sholat. Jadi yang penting sholat itu namanya sholat goiru maksudah. Yang penting sholat. Jadi mau kamu sholat apa itu sholat duha di dalam masjid itu sudah dapat pahala tahiyatul masjid. Kamu niat sholat tahiyatul masjid atau enggak, kamu dapat pahala tahiyatul masjid. Jadi sholat-sholat tersebut itu cukup dengan usolli Allahu Akbar. Atau misalnya usolli tahiyatul masjid, boleh, boleh saja. Itu lebih sempurna karena ini yang wajib saja. Yang wajib ini, kalau yang mau kamu perjelas, takyin itu memperjelas ya. Takyin memperjelas jenisnya, itu enggak masalah. Bahkan guru Al-Fakir dulu dari pondok itu menyarankan Ustadz Soleh bin Abdullah Abdun di Malang itu beliau menyarankan bahwasanya ketika kamu sholat duha itu gabung sholat duha, isyrok, istikharah, hajah, taubah dalam 2 rakaat. Bisa, bisa. Dapat pahala semua, dapat pahala semua. Karena duha sama isyrok itu keduanya itu ada yang ngomong sama. Kemudian istikharah, hajah, taubah itu termasuk golongan seperti sholat mutlak yang mana boleh digabung. Salat istikharah sunnah mutlak. Jadi ketika kita salat, Allah saya niat ini. Nah, itu. Imam Romli itu sudah mengumpulkan ada beberapa. Jadi itu kalau salat mutlak usolli Allahu Akbar gitu. Boleh usolli doang boleh. Kalau mau ditambahi memperjelas boleh. Itu salat mutlak. Salat mutlak itu apa? Salat yang tidak ada embel-embelnya, yang tidak ada kait, yang tidak ada kuyut atau tidak ada poin setelahnya, tidak ada penyebutan setelahnya, tidak ada mereknya. Nah, untuk sholat berjamaah, nah ini untuk sholat berjamaah, wajib bagi makmum untuk niat jadi makmum. Jadi ada orang sholat, ngikut ngikut imam, dia ngikut imam, Allahu Akbar, imam ruku dia ikut ruku, tapi tidak niat makmuman, tidak niat saya niat jadi makmum, itu sholatnya batal. Adapun imam, itu tidak wajib. Tapi jika dia ingin untuk mendapat pahala jamaah, dia wajib atau dia dianjurkan, nggak wajib, dia sunnah untuk sholat jadi imamah. Saya niat jadi imam. Oleh karenanya, sebagian dari kita itu memberi isyarat kalau mau jadi makmum, apa? Ngetuk apa itu pundaknya imam. Itu kalau sampai mengganggu itu bisa jadi haram ya. Terus gimana Ustadz? Cara kayak gimana? Kalau dia itu sholat jadi masbuk atau sholat tertinggal, biarin kita sholat di belakangnya. Dia mau niat jadi imam, dia gak niat jadi imam. Yang penting kita niat jadi makmum. Jadi cukup kita misalkan kerasin, ya sudah cukup sholat di belakangnya. Jika dia itu sholat sendiri misalkan dan kita kepingin dia itu apa itu mendapat sholat pahala sholat jamaah, cukup sholat di sampingnya agak mundur sedikit dengan keraskan Allahu Akbar sehingga dia tahu bahwasanya ada orang yang sholat bersama bersama dia. Jadi cukup memberi isyarat saja. Termasuk memberi isyarat itu ya nepuk itu, tapi nepuknya jangan keras-keras. Nepuknya cuma ngasih isyarat saja, ngasih isyarat saya sholat sama kamu ya kayak gitulah. Nah, kemudian yang kedua takbiratul ihram itu harus berbarengan dengan niat, harus dengan lafadz Allahu Akbar, nggak boleh Allahul Azim, Allahul A'zam, itu nggak boleh, harus pakai lafadz Allahu Akbar. Dan jika tidak bisa, dia bisa baru mualaf misalkan baru masuk Islam, Allahu Akbar kesulitan, apalagi orang Rusia atau orang mana misalkan atau orang Afrika itu harus belajar. Jika masih tidak bisa, maka diterjemahkan ke bahasa yang dia bisa. Misalkan ada orang baru masuk Islam nggak bisa ngomong akbar, bisanya maha besar. Ya sudah, Allah maha besar. Khusus takbiratul ihram itu boleh diterjemahkan. Nah, kemudian Al-Fatihah dengan basmalah. Mazhab Syafi'i harus memakai basmalah. Ustadz, kalau ada imam yang tidak membaca basmalah, kita husnudzon bahwasanya dia membaca basmalah tapi sir, tapi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita husnudzonnya kayak gitu. Tapi kalau kita sudah yakin dia itu tidak membaca basmalah, sebaiknya nyari masjid yang lain. Nah, dengan basmalah ya, serta 14 tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harus kayak gitu. Jadi harus bacaan Fatihah ini kalau salah, sholatnya batal. Karena ini fardu. Beda dengan apa itu surat. Kalau surat itu selama salahnya nggak parah itu masih dimaafkan ya. Ya, harus dengan 14 tasydid, gak boleh Bismillahirrohmanirrohim misalnya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tasydidnya hilang, nah, batal. Nah, dan membedakan huruf dot dari dha karena dalam Fatihah tidak terdapat huruf dha. Waladhdha, gak boleh waladhdha, waladhdallin, gak boleh kayak gitu. Ustadz, kalau ada orang yang bacaannya itu salah, Ustadz, gimana Ustadz? Ya kalau bisa nyari masjid yang bacaannya benar. Kalau dia bacanya salah, dia wajib untuk belajar. Ada yang tanya kemarin, kalau orang bacanya salah tapi tidak mau belajar ya dosa. Tapi kalau dia sudah belajar dan sudah mentok kayak gitu, itu ya nggak masalah. Sholatnya tetap sah. Boleh nggak jadi imam? Boleh jadi imam untuk makmum-makmum yang lebih parah daripada dia. Misalkan dia itu nggak bisa dot misalkan, tapi makmumnya nggak bisa kho, nggak bisa go, hurufnya lebih parah lah daripada imamnya. Itu nggak masalah. Atau makmumnya ya bahkan Fatihah itu nggak lancar misalkan, itu nggak masalah. Kemudian jika tidak bisa baca Fatihah, dia mualaf nggak bisa baca Fatihah, maka baca ayat lain yang senilai 7 ayat, misalnya Qul huwallahu ahad Allahu samad, Qul huwallahu ahad Allahu samad. Baik itu satu ayat diulang-ulangi 7 kali, hurufnya sama, dan ataupun misalkan apa itu 7 ayat, memang dalam Quran 7 ayat dan hurufnya kalau bisa sama. Jika masih tidak bisa, maka baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau nggak bisa, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ya itu nggak masalah. Baca zikir 7 macam kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 1 macam nggak masalah. Dan sejumlah huruf Fatihah. Kalau nggak bisa lagi, diam sekadar orang baca Fatihah. Dia baru masuk Islam banget nih, nggak paham Fatihah. Allahu Akbar, diam wis. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Kalau nggak bisa, ya sudah. Yang penting gerakan gerakan sholat tetap sah karena dia itu uzur ya. Nah, kemudian ruku. Nah, ruku itu dengan kewajiban membungkuk banget ya, kayak gini, membungkuk banget hingga kedua telapak tangan mencapai lutut. Nah, Ustadz, kalau nggak menempelkan ke lutut gimana? Yang penting tangannya itu menjulur misalkan dan nggak apa itu tidak nempel ke lututnya. Yang penting dia itu membungkuk itu sah. Tapi kalau menempel itu lebih sempurna, menempel di lutut ya. Jangan di bawahnya, itu berlebihan. Berlebihan itu nggak masalah, makruh nanti jadinya. Dan wajib tumak nina. Apa tumak nina itu? Tumak nina itu tenang. Dan wajib dilakukan hingga seluruh anggota tubuh tenang. Kadar minimal tumak nina itu dengan ucapan subhanallah. Habis ini Ramadan. Di sini Ramadan ada sholat taraweh. Ketika sholat taraweh, Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu nggak ada tumak ninanya ya. Tapi misalkan kita malas sholat. Misalkan pekerjaan kita menuntut untuk tidak bisa sholat kecuali dalam kadar 5 menit misalkan. Itu bisa kita sholat bahkan dengan 1 menit. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni. Nah, kayak gitu baru nanti apa itu tasyahud akhir, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah dia itu sudah sholatnya sah dengan tumak nina. Jadi tumak nina itu bukan kayak misalnya ada anak kecil biasanya kalau disuruh sholat itu ini, atau misalkan ini sujudnya belum, hidungnya belum nyampe ke tempat sujud sudah dia itu sudah apa balapan gitu ya. Sudah naik lagi, enggak, tenang dengan baca subhanallah, minimal subhanallah, Robbi firli warhamni, subhanallah, kayak gitu doang. Jadi misalkan kita Ustaz, sholat itu lama enggak, 1 menit 2 menit selesai. Bahkan ada beberapa sahabat itu sholatnya itu cepat. Pas ditanya kenapa sholatnya cepat,
agar setan tidak sempat untuk membisikkan kepadaku was-wasnya. Tapi kita jangan niru sahabat tersebut ya, karena beliau-beliau itu mempunyai amalan-amalan yang lebih banyak ya. Kita amalnya sedikit, mau sholatnya mau sedikit juga. Kemudian mintanya banyak. I'tidal lah. I'tidal itu artinya i'tadala yang tadilu, yaitu berdiri tegak. Yaitu berdiri tegak setelah rukuk. Dan wajib tumak ninah di dalamnya. Kemudian tangannya habis i'tidal itu, tangannya ketika i'tidal sunnah untuk mengangkat ya. Mengangkatnya kayak gini. Mengangkat itu disunahkan untuk sejajar dengan telinga. Disunahkan untuk sejajar dengan telinga dengan ini menghadapkan ke kiblat ini. Allah sami Allah liman hamidah. Kemudian setelah itidal ini di apa itu diirsal atau dilepaskan di samping. Kemudian sujud. Nah, sujud ini harus menempelkan 6 anggota sujud. Dahi itu harus menempel tanpa ada batasan. Jadi misalkan ada sholat yang kayak gini, nah, itu tidak sah. Adapun orang yang sholat misalnya tanpa kofiah atau misalkan ada rambutnya sedikit, nah, anda rambutnya sedikit yang keluar, itu sholatnya tetap sah. Pernah suatu kali Ustadz Qani Sa'ala Syekhana Syekh Syadi Arbash, kakak kelas sekaligus guru kami, itu bertanya kepada Syekh Syadi, Syekh, gimana hukum sholat ketika ada orang misalkan eh, di dahinya itu ada rambutnya. Beliau, oh nanti anak jawab. Nah, beliau jawabnya pakai apa? Ketika beliau mau safar, beliau pakai kemeja, pakai celana, kemudian datang dari safar kalau nggak salah. Kemudian beliau sholat tanpa kopiah dan rambutnya itu keluar sedikit. Oh ternyata nggak masalah kalau keluarnya sedikit. Adapun kalau rambutnya misalkan pang gitu ya, menutupi semua dahinya, itu sholatnya tidak sah atau batal. Jadi harus ini menempel kepada apa itu tempat sujud. Dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dua ujung kaki. Nah, dua lutut, dua ujung kaki. Ujung kaki ya gini. Tapi kalau dibengkokkan, harus dibengkokkan ya. Kalau tidak dibengkokkan, jadi ujung kaki itu walaupun satu jari ya. Walaupun satu jari. Misalkan ada sholat, kalau apalagi subuh-subuh gitu kan. Sholatnya ini semuanya gini. Dari ujung kaki bagian bawah itu tidak ada yang menempel, maka sholatnya tidak sah. Dalam mazhab kita sholatnya tidak sah. Misalkan ada yang kayak gini ya. Dan ini disunahkan untuk tangannya itu mengangkat. Kalau perempuan disunahkan untuk merapatkan gini. Nah, tapi ini tetap terangkat. Karena apa? Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam an yasjuda rajulu ala jalsatil kalbi. Rasulullah SAW itu melarang atau mengharamkan atau bukan mengharamkan sih, makruh hukumnya seseorang itu untuk sholat dengan duduknya anjing, yaitu ketika telapak itu ditempelkan kepada ya bagian sini itu ditempelkan kepada tempat sujud, itu makruh kayak anjing yang duduk. Dan dua lutut itu boleh pakai kaos kaki. Kaki boleh pakai kaos kaki, boleh saja. Dua tangan boleh pakai kaos tangan, boleh saja. Hanya saja dahi harus dia itu menempel kulit dengan tempat sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Wajib tumak ninah dan paling afdol dengan duduk iftirosh. Iftirosh itu ke duduk apa itu tasyahud awal itu ya. Kayak gini lah. Dan tidak boleh terlalu lama di duduk antara dua sujud. Seperti i'tidal. I'tidal nggak boleh terlalu lama. I'tidal kita doa panjang-panjang. Tidak boleh. Hukumnya batal. Kama nabbaha alaina Syekh Mahir Al-Munajjid. Syekh Mahir waktu itu ketika mengajarkan fikih, beliau tuh memberikan tanbih atau memberikan peringatan bagi kita, jangan terlalu lama kamu itu ketika apa itu i'tidal, apalagi doa-doa dengan bighairi warid, dengan doa-doa yang tidak ada dalilnya, karena i'tidal itu bukan tempat berdoa. Dalam mazhab kita, kalau terlalu lama ketika kamu i'tidal, maka di situ hukumnya batal. Nah, yang boleh lama-lama kapan Ustadz? Ketika sujud atau ruku. Ketika sujud atau ruku, silahkan berlama-lama. Nah, tidak boleh terlalu lama ketika i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Dan keduanya rukun qasir hanya sebagai pemisah. Kemudian seluruh kata lainnya itu dilakukan dengan cara yang sama. Sedangkan tasyahud awal dan duduknya bersifat sunnah, sunnah abad tapi ya. Seperti kunut subuh yaitu sunnah abad. Yani sunnah yang mana sujud sahwi jika meninggalkannya. Sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali ketika sebelum salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan paling afdol dengan duduk iftirash. Tasyahud awal ini paling afdol dengan duduk iftirash juga kayak gini. Toyib. Kemudian tasyahud akhir. Nah, ketika semuanya sudah dilaksanakan, kita memasuki tasyahud akhir. Apa itu tasyahud akhir? Yaitu dengan minimal membaca at-tahiyatulillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini minimal yang dibaca. Kalau enggak hafal semua at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Saat anda enggak hafal saat sudah at-tahiyatulillah, at-tahiyatulillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau taraweh kepingin cepet, ya ini dibaca. At-tahiyatulillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tetap sah. Tapi ya ngapain sih cepet-cepet? Kan sholat itu untuk apa itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi misalkan ada hajat atau apapun itu, ya boleh daripada tidak sholat sama sekali ya. Nah, itu minimalnya. Terus duduk tasyahud akhir itu juga paling afdol dengan tawarruk. Nah, tawarruk itu mengeluarkan kaki sedikit. Nah, mengeluarkan kaki sedikit kayak gini. Ini dengan catatan ya, kadang ada orang yang gendut nih. Di sebelahnya orang yang kurus krempeng gitu. Ketika ada yang sholat yang gemuk ini sudah duduk tasyahud akhir, akhirnya kurang dia jatuh ke teman. Biasanya di pondok sering itu. Di pojokan udah kecil, sebelahnya tembok udah nggak bisa nafas dia. Nah itu mengganggu ya, mengganggu teman, mengganggu muslim itu hukumnya ya kalau nggak sampai haram itu ya makruh, tidak dianjurkan. Dan ini sekadar bukan kewajiban ya, sunnah. Jadi walaupun misalkan duduk tasyahud akhir dengan bersila kan boleh, bisa saja, nah, boleh boleh saja. Jadi yang afdalnya kayak gini. Tapi kalau misalkan ini mengganggu teman sebelahnya ya duduk iftirash saja, duduk iftirash saja agar lebih apa itu khusyuk ya. Kemudian yang ke-10 salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud akhir. Minimal dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Saat pakai Sayyidina terserah, nggak pakai Sayyidina ya terserah. Terserah mau pakai Sayyidina atau enggak. Boleh. Apa dalilnya itu panjang ya. Kemudian adapun salawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu. Afdalnya gimana? Afdalnya dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin. Sampai akhir lah. Wa barik ala Sayyidina Muhammad ila akhirih. Kemudian salam pertama. Menolehnya itu hukumnya sunnah. Adapun salamnya itu yang wajib. Dengan minimal mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, ini yang wajib yang mana? Salam pertama. Adapun salam kedua itu hukumnya sunnah. Ya ini ada misalkan ada orang nahan kentut nih biasanya. Nahan kentut kemudian ketika dia itu sudah nahan kebelet, oh, assalamualaikum tut. Gimana hukumnya? Tergantung. Kalau dia itu melanjutkan ke salam kedua, maka sholatnya batal karena itu melanjutkan rangkaian sholat. Jika assalamualaikum tut sudah selesai, nggak melanjutkan, sholatnya tetap sah karena dia itu sudah melaksanakan rukun-rukun sholat. Baik. Setelah rukun-rukun sholat, kita memasuki ke adabus sholat. Jadi adab-adab sholat. Sholat itu kalau kita lihat redaksi bahasa Arabnya, perintahnya itu aqimus sholah, pakai iqomah. Ma manal iqamah sebagaimana Anda dapat ketika nyantri dulu sampai sekarang masih ingat. Dawuhnya Ustadz Husin bin Abdullah Abdun, beliau mengatakan iqamatus shalah ya al-itsyan bi adabihi bi sunanihi bi awamirihi walaysa mujarrad al-fi'il. Jadi mendirikan sholat, mendirikan sholat itu bukan sekedar melaksanakan ya, bukan Allah berkayak orang bayar hutang, wes ini saya mau pergi, enggak. Tapi mendirikan sholat itu harus dengan melaksanakan fardu-fardunya, kewajiban-kewajibannya, disertai dengan adab-adabnya. Ustaz, pakai sarung doang, nggak pakai baju, misalkan atasannya gimana sholatnya? Sah. Kalau misalkan nggak ada baju lagi ya terserah. Tapi itu nggak adab gitu.
Kita mau ketemu presiden aja, ada salah satu kiai itu kalau mau ketemu pejabat itu beliau pakai kaos oblong, tapi kalau mau sholat tuh pakai minyak wangi, pakai ini. Tapi kita kan kebalik kadang ya. Kalau mau sholat misalkan pakai baju partai, kemudian ketika ditanya, "Eh, kenapa kok pakai baju partai?" Was, yang penting hatinya. Oh, seakan-akan dia hatinya malaikat. Karena hatinya malaikat. Justru kata Habib Novel, karena kita tidak bisa untuk apa itu meniru hati-hati, meniru hati dalam hatinya orang-orang salaf, ulama salaf, maka kita meniru pakaian-pakaian beliau-beliau gitu. Kita mau apa tuh, ada orang mau maksiat pacaran aja itu pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Masa mau ketemu sang Tuhan, sang Kholik itu kita nggak prepare, nggak persiapan banget gitu ya. Jadi harus mengamalkan seluruh sunnah-sunnah sholat dianjurkan. Kemudian ikhlas. Mahwal ikhlas, yang bagi al-i'tina bil ikhlas, memperhatikan keikhlasan. Ikhlas al-amalu lillahi wahdah. Al-amalu lillahi wahdah. Beramal semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, itu ikhlas. Jadi, kenapa ini nggak sholat duha? Saya nggak sholat duha, takut riya. Itu namanya riya. Tarkul amal li ajalin nas. Dia itu meninggalkan amalan karena takut dibilang sama orang-orang. Itu namanya riak juga. Ikhlas itu gimana? Ya sudah, yang penting mengamalkan. Ustaz, anak gak bisa ikhlas, Ustaz. Ya udah lakuin. Ikhlas itu proses. Ikhlas itu adalah proses. Jadi nggak apa itu, nggak bisa sekali dua kali kayak gimana. Lakuin terus, lakuin terus. Yang penting berproses. Yang penting jangan mundur. Nah, kayak gitu. Jadi anak teringat apa itu, habis ini kan harus hudur, menghadirkan hati dengan memahami setiap ucapan dan gerakannya. An ya'lama bima yaqul wa yaf'al. Ketika kita sholat kadang kan ini sudah rakaat berapa gitu. Ini anak baca apa? Kita nggak hadir di situ. Dengan kita merenungi makna-makna ayat apa itu bacaan-bacaannya. Juga ini tips dari Imam Ghazali dari kitab beliau Bidayah, apa itu Bidayatul Hidayah. Itu tips dari beliau itu apa? Pertama ketika kita sholat, hadirkan di sebelah kita itu orang yang paling kita segani. Guru kita, orang tua kita, suami, istri, atau siapapun, atau anak, atau siapapun itu. Hadirkan orang yang paling kita segani. Ketika sekira Allahu Akbar. Nah, ketika kita sudah mulai khusyuk, karena, ini dilihat sama ini lah. Kita langsung ngomong ke nafsu. Hei, itu kamu dilihat baru dilihat sama makhluk. Baru dilihat sama mertua misalkan. Ini yang pencipta mertua kamu nggak takut. Oh, akhirnya kita setelah membayangkan tersebut kita kembali kepada pandangan sang Khalik. Itu tips dari Imam Ghazali untuk hudur ya. Kemudian di syarat apa itu dianjurkan juga khusyuk, wa huwa sukunul a'dha, menenangkan anggota tubuh. Jadi kata Nabi SAW, kalau hatinya itu tenang, maka badannya juga tenang. Kadang ada orang sholat, Allahu Akbar, garuk-garuk, ini garuk-garuk, tangan garuk-garuk, ininya garuk-garuk, kemudian nolah-noleh apa, kemudian eh, ya intinya banyak gerakan, itu tanda-tanda bahwasanya hatinya itu nggak khusyuk. Itu kata kata Rasulullah SAW, itu termasuk tanda khusyuk itu ya badannya itu khusyuk. Sebagaimana para sahabat ketika saking husuknya sahabat itu apa? Saking husuknya para sahabat ketika beliau itu mau diamputasi, beliau bentar anak mau sholat dulu. Ketika sholat potong kaki saya, kemudian masukin ke minyak panas. Kemudian beliau sholat dan ketika masukin nggak kerasa. Ketika habis sholat langsung pingsan. Begitupun ya, cerita Imam Zainal Abidin Sajjad, cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW, ketika beliau ada di Syam, itu diceritakan bahwasanya beliau lagi sholat kebakaran Masjid Umawi dan beliau nggak sadar kecuali setelah sholat. Itu saking khusyuknya. Kalau kita nggak bisa kayak gitu ya minimal ya diusahain dikit-dikit lah khusyuknya gitu. Ya dengan kita memahami bacaan-bacaan sholat kita. Nah, kemudian hudurul qalb menghadirkan hati, wa tadabburul qiraah serta mentadaburi apa yang kita baca. Kalau kita imamnya membacakan tentang azab, kita sedih minta pertolongan kepada Allah.
Jika imamnya itu meminta itu bercerita tentang surga, kita meminta surga. Ya. Dari mana kita tahu ya? Dari bahasa Arab, belajar bahasa Arab otomatis. Karena apa? Fa inna ma yataqabbalullah minas shalah biqadril hudur. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima. Mungkin sholat kita sah, tapi diterima apa enggak? Nah, Allah hanya menerima sholat seseorang sesuai dengan kadar kehadiran hatinya dalam sholat. Sadarnya ketika Allahu Akbar doang, ya sudah. Nilai sholat kita itu bukan capek, capek sholat 20 rakaat, tapi gak hudur sama sekali. Capek sholat 15 rakaat karena diikop ukubah, tapi nggak hudur sama sekali. Nah itu ya nggak ada harganya. Tapi Imam sekali lagi ana kepingin mentambih atau memperingatkan peringatan dari Imam Ibnu Athaillah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah kita karena kita nggak khusyuk. Nah, itu sering. Kenapa ente nggak apa itu nggak sholat sunnah? Aduh, anak kalau sholat itu nggak khusyuk, wah nggak boleh ya. Ya daripada nggak sholat sama sekali, ya mending kamu sholat. Masalah khusyuk, ikhlas dan lain sebagainya itu proses sekali lagi. Tapi kalau misalkan kita bisa untuk menghadirkan berusaha itu, ya hadirkan. Misalkan nih, kalau Ustaz, ana ini kebelet kencing, ini ada jamaah, lebih afdal mana? Ana ikut jamaah tapi nahan kencing, ataupun ana kencing kemudian ana sholat sendiri. Lebih afdal kita kencing kemudian sholat sendiri, karena ketika kencing kita sholat sendiri, kita ada kemungkinan khusyuk di situ. Adapun ketika sholat jamaah tapi dengan menahan kencing itu makruh, dan kemakruhan bisa menghapus pahala jamaah. Ataupun ketika lapar, misalkan buka puasa sudah dihadirkan itu makanan-makanan. Afdal yang mana? Nabi SAW bersabda al-asya qabla al-isya. Makan dulu baru sholat. Isya itu sebutan maghrib ya. Isya'ul ula, isya'ul tsaniyah. Dalam makanya bainal isya'in itu ada waktu bainal isya'in. Jadi al-asya qabla al-isya. Makan dulu kalau sudah disiapkan ya. Jadi kalau sudah disiapkan, makan dulu tapi sekedarnya ya. Sekedar orang itu lupa, bukan makan sampai kekenyangan sampai lupa sholat itu ya nggak boleh. Jadi makan dulu sekedarnya, kemudian sholat dengan keadaan tenang. Nah, jadi jangan kita sholat dalam keadaan lapar. Waduh nanti makannya apa ya ini apa ini nggak khusyuk. Naam, karena sebagaimana dikatakan oleh Dr. Quraisy Shihab, beliau tuh ada perkataan yang menarik. Kalau engkau ingin untuk bermunajat, ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala ya lewat eh, lewat sholat. Tapi jika engkau ingin untuk membaca pesan-pesan daripada Allah, ingin Allah memberitahu kepadamu, maka lewat Al-Qur'an. Dan itu bisa juga ketika kita hafid atau hafal Quran, kita baca Quran dalam sholat. Makanya paling afdal bacaan Quran itu ketika sholat. Kemudian muharramat wa mubtilatus sholat, hal-hal yang diharamkan dan membatalkan sholat. Yahrumur riya, haram hukumnya riya atau pamer, yaitu ingin dilihat manusia. Begitupun riya itu saudaranya sum'ah, yaitu ingin untuk didengar. Bukannya anak sombong ya, tapi bangunan ini saya nyumbang 100 juta gitu. Bukannya anak sombong. Kalau sudah ada bukannya biasanya itu dia pelakunya. Kemudian sholat sunnah paling afdal jika dilakukan di rumah. Nah, ini kecuali beberapa sholat sunnah ya, kayak sholat duha itu afdal juga di masjid. Jadi sholat ba'diyah, sholat qobliyah. Kecuali jika kita yakin kalau kita sholat qobliyah atau ba'diyah di rumah, kita sudah nyampe rumah nggak mungkin sholat. Karena sibuk dengan HP, TV, ataupun keluarga, ya sudah sholat di rumah saja. Sholat di masjid saja, afan. Adapun sholat fardu, maka untuk pria muslim, fardu kifayah itu jamaah di masjid. Afdolnya di masjid, harusnya di masjid. Kalau anda teringat, apa itu Ustadz Syekh Muhammad Darwish, beliau itu ketika di mobil, beliau ngomong, beliau belajar bahasa Indonesia lewat ceramah-ceramah Indonesia. Beliau ngomong, qala man was, ya, Ustadz Abdul Somad, laki-laki sholat di, apa namanya, sholat di rumah, laki-laki soleha. Dan beliau ketawa ya, beliau ketawa. Laki-laki sholat di rumah itu laki-laki yang soleha, kata Ustadz Abdul Somad. Jadi sholat jamaah buat laki-laki afdalnya itu di masjid. Nah, untuk perempuan dianjurkan jamaah di rumah, khususnya gadis muda.
Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Untuk sholat saja itu dianjurkan di rumah ya. Ini bukan untuk mengekang, tapi untuk melindungi martabat perempuan. Kata Sayyidah Aisyah, kalau Nabi itu hidup di zaman ini, zaman beliau, zaman Sayyidah Aisyah, pasti beliau itu akan melarang perempuan untuk sholat di masjid di zaman Sayyidah Aisyah gitu. Ini zaman sekarang. Ini untuk sholat, bukan untuk shopping, bukan untuk apa ya. Apalagi untuk yang lainnya gitu. Jadi apalagi sholat terawih atau sholat sholat id misalkan itu pakai oh, baju yang menarik orang-orang, pakai apa itu hiasan dan lain sebagainya, itu tidak cocok ya. Maksudnya hiasan dan lain sebagainya itu nggak masalah, tapi ya lakukan saja di rumah untuk keluarga, untuk suami, untuk ayah. Jadi atau untuk sesama perempuan, kalau mau sholat mau jamaah sama perempuan ya nggak masalah, silahkan mau dandan kayak gimana ya silahkan. Tapi kalau dandan di depan ajanib itu kalau bisa nggak boleh. Jadi yang boleh jamaah di masjid itu seharusnya kalau di dalam kitab-kitab fikih itu perempuan yang tua renta atau sudah ibu-ibu lah, yang mana nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang ngelirik. Makanya kalau ada wanita sengaja sholat di masjid untuk dilirik itu ya muskilah, bahaya. Kemudian yang membatalkan sholat itu bicara. Jika sengaja maka batal walaupun dengan dua huruf atau satu huruf yang memahamkan. Misalkan qi itu jagalah dalam bahasa Arab ya, itu batal. Kalau nggak sengaja maka yang melebihi enam kata ini diambil dari kepada peristiwa Nabi ketika lupa dalam sholat. Salah satu sahabat mengatakan, Anasita am kosorta ya Rasulullah. Anasita am kosorta ya Rasulullah. Itu ada enam kata. Jadi lebih dari enam kata itu batal. Kalau nggak sengaja ya. Kemudian banyak bergerak. Nah, banyak bergerak ini jika seperti dia melangkah tiga kali berturut-turut. Atau satu kali gerakan tapi itu harokah fahisha, gerakan yang sudah fatal. Misalkan dia itu lagi sholat terus dia itu tiba-tiba loncat itu. Atau yang kayak video-video orang-orang buat-buat itu ya. Yang apa itu dia itu langsung jempalik atau apa itu freestyle atau apa itu ya. Wallahu a'lam, itu intinya balik badan ketika sholat itu batal walaupun dengan sekali gerakan karena itu fatal ya. Dan jika diberi jeda atau sekedar subhanallah, misalkan ketika dia maju terus ngomong subhanallah, maju lagi selangkah subhanallah, maju lagi selangkah subhanallah, tidak berturut-turut, ada jedanya di situ, itu tidak batal selama ada hajat ya, bukan main-main. Ya, misalkan dia itu kecuali dia itu tadi dalam keadaan genting perang ya nggak masalah. Jika gerakan ringan seperti kembang kempisnya hidung atau gerakan satu jari, nah, satu jari doang ya, satu jari gatal gini, satu jari atau perut itu bergerak itu, maka tidak batal kalau harokah khafifah. Kemudian terbukanya aurat tanpa udzur. Jika ada udzur seperti tersingkap angin dan tidak segera ditutup, itu juga batal. Tapi kalau segera ditutup, maka sholatnya tidak batal. Kemudian yang keempat, jatuhnya najis. Wuku'un najasah, jatuhnya najis. Yang tidak segera dilempar atau dibersihkan tanpa membawanya. Misalkan ada di kopiah, kalau buat laki-laki ya, kopiahnya itu inlam tulkohalan jika tidak langsung dilempar. Jika kopiahnya nggak di apa itu dilempar langsung ini itu batal. Jadi misalkan ada tai atau misalkan ada apa nih ya, kotoran cicak tapi itu kering. Kemudian kita apa namanya menyentilnya itu nggak masalah asalkan kering ya, karena kaidah fikih mengatakan al-jaf bil jaf tahir wa khilaf, yang kering ketemu kering itu suci tanpa ada khilaf. Nah, jadi di apa itu disentil saja, atau misalkan basah di kopiah tapi dia itu langsung lempar tanpa membawanya, kalau dia membawa itu batal karena itu berarti dia itu membawa baju yang najis, termasuk di golongan baju kalau sudah dibawa. Kemudian lima atau enam, mendahului atau ketinggalan dua rukun fi'li. Dua rukun fi'li imam.
Rukun fi'li itu apa Ustadz? Rukun itu ada tiga. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ada rukun berupa hati yaitu niat, rukun qauli seperti Fatihah, tasyahud, akhir, rukun fi'li itu yang berupa gerakan. Nah, rukun fi'li adalah rukun berupa perbuatan. Jika tertinggal karena uzur seperti bacaannya lambat, dia baca Fatihah tapi lambat, atau lupa baca Fatihah, atau ketika dia tuh tertidur saat tasyahud awal. Ada orang tasyahud awal, kemudian itu dia tertidur ketika tasyahud awal, tapi dalam keadaan duduk menetap kan. Karena dalam keadaan duduk menetap itu dia itu sholatnya nggak batal, wudhunya nggak batal. Maka dimaafkan selama tidak melebihi tiga rukun panjang. Jadi dia selama bisa mengikuti imam setelahnya, yaitu tidak ketinggalan kalau dia tuh berdiri selama imam itu tidak tidak sujud di sujud kedua, karena apa itu i'tidal sama duduk di antara dua sujud itu tidak dianggap rukun ya, tidak dianggap rukun panjang karena itu rukun pendek. Kemudian tidak sah. Nah, ini masalah kedua, tidak sah. La tasihus shalah khalfa kafir wa imra'atin wa khuntha. Tidak sah salat muslim makmum kepada kafir. Ada cerita ada seorang mustasyrik atau orientalis ya, itu belajar Islam sampai jadi alim, kemudian dia itu masih kafir. Kemudian itu jadi imam selama berapa bulan. Kemudian ketika ketika dia sudah mau pergi, ilamu anna salatakum batilah li'ani kafir. Ketahuilah bahwasanya salat kalian itu batal karena selama ini ana masih kafir. Nah, jadi salat makmum kepada kafir itu hukumnya batal. Maupun tahu atau nggak tahu tetap batal. Kemudian laki makmum kepada perempuan itu batal atau kepada khunsa. Khunsa itu apa? Khunsa itu yang punya dua kelamin tapi masih belum jelas nih. Ini laki atau perempuan. Nah, jadi laki makmum kepada perempuan batal, makmum kepada khunsa juga batal. Khunsa makmum kepada perempuan batal karena ditakutkan dia tuh laki. Laki makmum perempuan batal. Tapi berarti perempuan boleh makmum kepada khunsa. Perempuan boleh makmum pada khunsa atau pada perempuan sesama perempuan. Kemudian makmum kepada anak belum tamyiz karena anak belum tamyiz atau belum tamyiz itu apa? Belum bisa makan sendiri, belum bisa cabut sendiri, masih umur 4 tahun kita sudah nyuruh jadi imam. 4 tahun nggak bisa apa-apa. Tapi kalau 4 tahun sudah bisa apa-apa, 4 tahun hafid Quran dia itu sudah kayak orang gede yang nggak masalah. Tapi kalau masih belum tegas itu, belum tamyiz itu belum tegas orangnya, anaknya masih ya balita kayak gitu, kita jadiin imam itu sholatnya tidak sah. Wallahu taala alam bisawab. Ini nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ada pertanyaan? Hal fi soal min soalin? Bismillah, izin bertanya Ustadz. Tafadhal. Sebentar, bentar. Tadi kan yang membatalkan sholat diantaranya eh, bersuara ya, apa namanya? Em, Kalimat dalam sholat gitu, Iya, berkata, berbicara, berbicara. berbicara. Kalau misalkan batuk atau cegukan gitu membatalkan sholat atau tidak, Ustadz? Kan Membatalkan satu misalkan jika mengeluarkan suara. jika mengeluarkan suara, oh, Jadi kayak misalkan, ki misalkan ya, gitu. misalkan ya, misalkan ada orang ngantuk, ha, Hmm. ha, gitu kan. Ah, Kalau hmm. kalau ngantuk sekedar sekedar tarik nafas doang itu nggak batal. Tapi kalau jika dia itu apa itu dengan mm, sampai mengeluarkan suara, apalagi suara yang memahamkan itu batal. Kalau mengeluarkan suara dengan sengaja lebih dari dua huruf itu batal kan. Jadi misalkan ha itu kan ha sama alif, ha sama alif sudah dua huruf itu. Nah, ada lagi? Syukran Ustadz. Jazakallah khair. Apaan? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini eh, bagaimana sistem ketika kita sholat terus seperti ada bisikan-bisikan gitu yang saya pernah dengar itu dianjurkan meludah
Ke kiri 3 kali itu bagaimana, Ustaz? Itu sebelum sholat ya dilakukannya. Di sebelum sholat ada hadisnya memang itu membaca a'udzubillahi min syarri ma khalaq. Itu tapi eh, bukan meludah sih, lebih tepatnya itu apa itu meniup, meniup, meniup saja, meniup, meniup agak kenceng gitu aja. Meniup agak tuh gitu. Tapi meludah sampai keluar air ludah, meludah sambil baca a'udzubillah. Itu kiat-kiat sebelum sholat. Jadi membaca ta'awud 3 kali ke kiri, kemudian membaca Anas. Jika masih ada bisikan-bisikan itu ya sudah kita apa itu jangan hiraukan. Jadi cara melawan wasawis kata Syekh Muhammad Darwish dulu itu cara melawan wasawis itu adalah dengan tidak menghiraukannya. Misalkan, jadi kita nggak usah ngikutin apa maunya apa namanya apa maunya was-was ya. Was-was itu apa sih? Was-was itu eh, ketika seseorang berkeyakinan tapi tanpa landasan. Misalkan tiba-tiba kita sudah selesai wudhu kemudian saya sudah melakukan ini atau belum ya gitu. Tiba-tiba saja ada apa itu nggak ada angin nggak ada apa langsung tiba-tiba apakah saya sudah ini ya gitu. Itu was-was. Maka perbanyak baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas itu kan ada doa untuk menghilangkan was-was. Toyib, ada pertanyaan lain? Jazakumullah, Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kan saya eh, kalau sholat tuh suka gendong anak kecil. Ya, Kalau misalkan dia pakai pempes gitu, itu apakah sholatnya sah apa enggak? kalau pakai pampers tergantung anak kecilnya ini laki atau perempuan. Nah, kalau laki-laki, Eh, kalau sudah sunat, biasanya kalau dalam Islam yang ajaran salaf ya, itu 7 hari itu sudah khitan dan sudah apa itu tasmiyah, akikoh dan lain sebagainya. Kalau sudah kayak gitu ya nggak masalah. Tapi kalau laki-laki dia itu belum khitan, otomatis batal karena di kulfahnya atau di apa itu kulitnya itu kalau kencing dia itu masih menyimpan najis. Kemudian, jika perempuan atau laki yang sudah bersunat dan dia memakai pampers, jika kita berkeyakinan bahwasanya pampersnya itu sudah ada isinya, itu sholatnya batal. Tapi kalau nggak ada keyakinan, ya itu nggak masalah. Tapi kalau bisa, berarti itu sholat yang udah, kan itu udah lalu ya, saya udah sering Iya, gendong dia soalnya saya belum tahu. Itu iya. tetap kita harus kodok atau gimana, Ustaz? Afdolnya di kodo. Tapi kalau Oke. Ustaz, anak apa itu kan nggak tahu, ya nggak masalah. Tapi afdolnya untuk hati-hati di kodo. Kodonya gimana? Kodonya itu gampang hasilnya. Caranya gimana? Kita mungkin pernah sholat qobliyah atau ba'diyah. Nah, Iya. daripada sholat qobliyah atau ba'diyah, misalkan dikira-kira saja, kira-kira hati sudah tenang ya sudah selesai. Misalkan kayaknya beberapa kali, misalkan 10 kali, ya sudah. Ketika sebelum sholat subuh, daripada kita sholat qobliyah fajar atau sholat sunnah fajar, kita kodok su, sholat kodok subuh. Oke. Kemudian sebelum qobliyah zuhur, sebelum sholat zuhur itu qobliyah zuhur. Kemudian ketika terawih misalkan, terawih imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, apakah boleh? Boleh dalam pendapat yang muktamad dalam mazhab kita. Itu Habib Taufik Pasuruan itu mengatakan bahwasanya sholat terawih adalah momen ketika kita yang dulunya itu kriminal dalam artian sering ninggalin sholat itu untuk bertobat dalam artian daripada sholat raweh maka wajib bagi kita untuk mengkodok sholatnya karena banyak temannya kalau ada banyak teman kan enak itu jadi ketika imamnya sholat 2 rakaat kalau sholatnya 4 rakaat imamnya 2 rakaat ya sudah nambah 2 rakaat lagi ketika imam sudah salam kita berdiri ya sudah kayak gitu jadi afdolnya memang di kodok tapi kalau memang nggak bisa ya nggak masalah karena dulunya kan nggak tahu.
Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Nah, ini dari chat, bagaimana jika saat kita sholat dalam posisi akan sujud ternyata ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk bergeser, sedangkan kita sudah bergerak 3 kali. Apakah harus bergeser atau bagaimana Ustaz? Kalau ada sesuatu yang mengharuskan ya, itu ya nggak masalah, menggeser-geser aja. Selama apa itu anak kurang paham ya. Gerakan 3 kali ini adalah gerakan di luar sholat. Adapun gerakan dalam sholat, misalkan kan ruku itu kan apa itu namanya, sujud itu kan gerakan ketika sholat ya. Kalau gerakan ketika sholat, orang ketika sholat gini kan, ketika sholat dia itu rukun, dia itu ruku misalkan, dia itu ruku ketika sholat ya dia itu bukan gerakan di luar sholat. Jadi walaupun 3 kali, 4 kali, 6 kali, 7 kali ya nggak masalah gitu. Afwan Ustaz Ustaz, izin bertanya bagaimana cara sujud sahwi yang benar ketika kita lupa. Oh ya. Sujud sahwi itu disarankan untuk melaksanakan ketika melaksanakan misalkan ragu 3 atau 4 rakaat. Kita ambil 3 rakaat kemudian sunnah sujud sahwi. Kemudian ketika kita meninggalkan ruku, meninggalkan tasyahud awal atau meninggalkan kunut. Atau kita misalkan teringat kunut tapi sudah mencapai batasan ruku, berarti dia itu sudah melakukan rukun fi'li. Itu sunnah juga sujud sahwi. Caranya gimana? Caranya itu cukup ketika tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, sujud Allahu Akbar. Bacanya apa? Terserah. Ulama mengatakan, ada sebagian mengatakan eh, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Ada juga yang mengatakan dengan tasbih biasa, subhanarabbil a'la wa bihamdi, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, nggak masalah. Kemudian duduk, nggak baca apa-apa, nggak masalah. Kemudian sujud lagi, baca subhanalladzi la yanamu wa la yashu, atau subhanarabbil a'la, atau apapun itu. Yang penting tasbih ya, disunahkan tasbih. Kemudian apa itu duduk lagi kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu tutorial dari sholat sujud sahwi. Maksudnya bukan rukun Ustaz. Wah, nah maksudnya bukan rukun ya. Kalau itu di luar sholat dan apa itu mengharuskan bergerak, ya misalkan di sini ada kalajengking ya, ada kalajengking. Kalau kita mau sujud, kita harus bergerak ya harus gerak, ya harus gerak lah. Itu ya nggak masalah kita gerak karena itu darurat ya. Nggak masalah kita gerak di sebelahnya gitu. Maksudnya itu kalau pandangan anak itu kayak gerakan masih dalam keadaan rukun kan. Walaupun dia tuh agak gerak miring sujudnya tapi tetap kalau menurut anak itu gerakan rukun. Anak kurang paham gerakan di luar rukun kayak gimana. Nah, Linda Ummu Maryam. Mau tanya Ustaz, Nah, berkenaan tentang soft ini untuk orang jamaah hanya 2 orang. Ini posisinya bagaimana antara imam dan makmum? Apakah ada batas jaraknya? Misalnya kalau tadi Ustaz jelaskan ada sedikit apa mundur. ke belakang ya Ya, sedikit. Tapi kalau yang sejajar itu emang apakah ada dasarnya? sejajar Saya saat makro. Sejajar makro. makro kedepannya itu apa itu lebih daripada melebihi imam. Batasannya itu apa namanya? Tumit ya. Tumit ya. Batasannya itu tumit. Jadi tumit kita dengan tumit imam misalkan imamnya apa tuh dari Afrika misalkan kakinya besar banget. Kaki kita itu sedikit kecil ya. Itu batasannya itu kalau tumit kita melebihi tumit imam itu hukumnya batal. Tapi tumit kita sejajar dengan imam hukumnya makruh. Anjurannya gimana? Anjurannya mundur sedikit sekiranya kita itu tidak apa itu ketika ruku badan kita masih ada yang sejajar dengan imam, kepala kita atau apa. Jadi jangan terlalu mundur ya. Terlalu mundur juga makruh. Kalau makruh pahala jamaah itu hilang. Bacaan tadi itu bacaan sujud sahwi, bacaan sujud sahwi ketika duduk nggak baca apa-apa. Nggak perlu baca apa-apa. Ya Ustaz, apa? Berarti ada satu lagi mau kami tanyakan Bentar, ya, untuk yang lain dulu. Insya Allah nanti ya Ustaz. apa?
Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya bisa ditanyakan di grup. Insya Allah langsung anak jawab. Ustaz izin bertanya gimana hukumnya baca Fatihah ketika jamaah bareng dengan imam, tapi kita mulai bacanya di tengah imam baca Fatihah nggak masalah. Ketika rukun qauli itu tidak masalah kita dalam hukum yang mutamad ya, yang kuat itu nggak masalah kita mendahului bareng atau sebelum imam. Itu nggak masalah ketika rukun qauli. Yang bermasalah tadi itu rukun fi'li. Jadi kalau rukun selama itu rukun qauli itu tidak masalah. Kemudian soft sholat jamaah itu diutamakan sebelah kanan imam atau bagaimana? Nah, kalau laki-laki a- ini ada apa itu? Ada imam, kemudian laki-laki itu di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya, perempuan di belakangnya. Jadi laki-laki, kemudian di belakangnya itu ada anak kecil, kemudian di belakangnya lagi atau di belakangnya atau di sebelah kirinya itu perempuan. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian di sampingnya Sayyidina Bilal kalau nggak salah, kemudian Sayyidina Ibnu Abbas masih kecil, kemudian Sayyidah Aisyah kayak gitu. Adapun kalau perempuan, ya perempuan khusus soft perempuan itu perempuan di tengah, kemudian di sebelahnya itu satu, di sebelahnya itu satu. Jadi nggak boleh terlalu jauh karena perempuan itu harus sater ya, apa itu dianjurkan untuk menutup, saling menutup. Jadi nggak yang di tengah-tengah soft ini kosong. Jadi di tengah, di belakang imam itu kosong, tapi di sebelahnya imam agak mundur dikit, itu disunahkan untuk kayak gitu. Kemudian jika kita sedang sholat lantas terjadi hal yang membahayakan seperti gempa bumi atau ada hewan berbahaya itu lebih utama meneruskan sholat atau membatalkan sholat. Itu lebih utama membatalkan sholat karena itu menyelamatkan nyawa. Bahkan jadi kalau ada orang buta misalkan dia tuh mau masuk sumur, kita sunahnya gimana? Atau misalkan ada orang ketuk, tok tok tok, assalamualaikum. Sunahnya gimana? Kita tasbih, subhanallah. Tapi niatnya niat tasbih ya, bukan niat apa itu bukan niat ngingetin orang enggak. Niatnya niat tasbih, subhanallah. Nah, itu disunahkan. Tapi kalau ada orang yang mau nyemplung sumur, hukumnya wajib kita ngomong subhanallah, itu wajib. Karena kalau enggak kita apa itu ingatkan orangnya akan masuk sumur. Tapi kalau misalkan dia itu tidak teringat, ya kita harus membatalkan sholat kita biar orang tersebut tidak nyemplung ke sumur. Nah, itu sama seperti kasus di Jamiah dulu ketika Syekh Syadi sebelah beliau ada anak Jamiah karena kita sholat subuh itu 5 safha ya, 5 halaman. Sholat rakaat pertama 3 halaman, rakaat kedua 2 halaman. Otomatis takban mungkin sekitar 15 menit ya. 15 menit 2 rakaat. Itu ada anak yang pingsan atau kayak gimana. Di sebelah-sebelahnya bingung. Ini mau batalnya atau enggak. Ya Syadi langsung marah-marah tapi langsung itu gotong anak tersebut ke rumahnya salah satu dosen di kampus kami. Yaitu kalau orang tua manggil, ya kalau orang yang manggil itu tidak ngerti bagaimana Ustadz, ya lanjut aja. Kecuali orang tua. Kalau orang tua yang manggil, kalau sholat sunnah itu batalkan. Kalau sholat wajib itu sholat dengan kadar cepat-cepat yang tadi saya contohkan. Cuma subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian baca minimal tahiyat akhir, baca minimal sholawat, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Gitu. Jadi kalau sholat sunnah boleh kita batalin. Sholat sunnah boleh kita batalin. Dalam mazhab Syafi'i, ibadah sunnah boleh dibatalkan. Ini pertanyaan terakhir ya, yang apa itu? Karena sudah jam 9.30. Ustadz, kalau kita masbuk 1 rakaat, terus si imam kelupaan, dia lebih 1 rakaat, apakah kita harus nambah juga 1 rakaat? Kita masbuk 1 rakaat, terus si imam kelupaan, dia lebih 1 rakaat. Apakah kita harus nambah juga 1 rakaat? Nah, mungkin kayak gini ya. Jadi imamnya itu misalkan sholat subuh 2 rakaat, kemudian kita ngikut di rakaat kedua, kemudian tiba-tiba imamnya lanjut di rakaat ketiga, mungkin kasusnya kayak gitu. Kita ngikut imam, nggak masalah. Kita ngikut imam. Hamlan ala annahu nasi, yaitu kita
apa itu mentakwilkan bahwasanya imam tersebut lupa. Kemudian setelah selesai imam, apakah kita menambah satu rakaat? Nggak perlu, karena kita hakikatnya sudah sholat 2 rakaat. Mungkin gitu ya pertanyaannya. Allah alam. Yang anda pahami kayak gitu. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih. Insyaallah nanti ada daurah fikih apa itu puasa, fikih mukhtasar juga puasa untuk satu halakoh. Dan insyaallah di Ramadan akan kami adakan daurah khusus fikih Ramadan, bakal Ramadan yang terdiri dari apa itu materinya itu dari kitab Matan Abi Syuja ya. Matan Abi Syuja, Goyah wa Takrib itu. Materinya Anda ambil dari situ, syarahnya, penjelasannya Anda ambil insya Allah dari kitab Imtaul Asma dan Al-Iqna. Ya, kalau yang tadi itu mayoritas Ana Al-Fakir ambil dari kitab Bahjatul Wasail punya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahjatul Wasail, Syarhul Masail yang materi yang tadi. Insya Allah di bulan Ramadan akan kita adakan tentang daurah fikih tentang fikih sholat, fikih saum, fikih puasa, kemudian zakat, fitrah, khusus zakat fitrah saja, kemudian tentang sholat raweh, iktikaf, kemudian tentang apa namanya sholat id dan juga safar, jamak qasar. Itu mungkin pembahasan di bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan lanjutan boleh lewat grup saja. Nah, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum.